Keberuntungan Vladimir Putin akan berakhir di Ukraina. Dia siap mengorbankan 20 juta tentara Rusia. Сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас ситуация такова, и вот эта вот кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться, вот что ты думаешь, а что я думаю, это сейчас просто будет контрпродуктивно. Українки. Ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені, енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагли паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему, вони безнадійні. Друга мішень – це війна. Vladimir Putin sebenarnya tidak pintar dalam taktik perang. Jika selama ini pasukan Kremlin menang perang, itu cuma keberuntungan. Boris Bondarev yang meninggalkan misi permanen Rusia di PBB sudah memperingatkan Vladimir Putin penuh resiko dengan menginvasi Ukraina. Namun Vladimir Putin punya pandangan yang berbeda. Dia ingin menaklukkan Ukraina untuk menjamin karir politiknya. Boris Bondarev melihat keberuntungan sang pemimpin Kremlin itu sudah habis, Putin tidak akan mendapat keberuntungan di Ukraina. Menurut diplomat Rusia yang disingkirkan itu, perang di Ukraina justru akan mengakhiri karir politik Putin. Dia telah mengorbankan 20 juta tentara Moskow. Boris Bondarev mengatakan bahwa Putin siap melihat 1/10 dari populasi Rusia tewas dalam konflik tersebut. Dia mengatakan kepada Sky News, "Saya pikir 20 tahun dia berkuasa sangat beruntung baginya. Dia tidak pintar, dia hanya beruntung. Sekarang saya pikir pertarungan sudah berakhir," ucap Bondarev. Anda seharusnya tidak meragukannya, dia mungkin mengorbankan 10 atau 20 juta orang Rusia hanya untuk memenangkan perang ini untuk membantai semua orang Ukraina karena ini adalah masalah prinsip, tuturnya. Ini masalah keberlangsungan hidup politik baginya. Anda harus memahami bahwa jika dia kalah perang, itu akan menjadi akhir bagi dia, ujar Bondarev yang dikutip Express. Keputusan Putin untuk memperluas pasukan Rusia dengan 137.000 tentara tahun depan telah menyebabkan klaim bahwa ia memimpin pejuang muda dan tidak berpengalaman untuk kematian mereka. Kiev kembali pada posisi bahaya. Serangan jarak jauh Rusia membuat kehancuran di sejumlah wilayah Ukraina. Serangan jarak jauh pasukan Vladimir Putin membuat sibuk pertahanan Ukraina, terutama di kota Kiev. Walau pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh objek musuh, namun beberapa rudal dan drone Rusia berhasil meledakkan sejumlah gedung. Gubernur wilayah Kiev Oleksiy Kuleba mengakui wilayahnya mendapatkan serangan besar-besaran dari pasukan Kremlin. Rudal-rudal yang ditembakkan prajurit Moskow menempatkan Kiev pada peringatan udara ketiga hari itu karena serangan tersebut. Pasukan Rusia juga kembali menargetkan infrastruktur energi di Ukraina Barat, menurut Ukrenergo, operator jaringan listrik negara itu. Ukrenergo mengatakan bahwa skala kerusakan sebanding atau mungkin melebihi konsekuensi dari serangan pada 10 hingga 12 Oktober. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa 30% pembangkit listrik negara itu telah hancur dalam pemboman Rusia. Dalam upaya untuk menghemat energi, pembatasan pasokan telah diberlakukan di Kiev dan beberapa wilayah lainnya, lapor Express. Sementara penembakan Rusia berlanjut, militer Ukraina terus maju ke Kherson di Ukraina Selatan. Mereka mulai mengepung posisi pasukan Vladimir Putin. Rusia tampaknya mengkonfirmasi kepanikan di antara pasukannya di wilayah tersebut saat bergegas mengirim 2.000 wajib militer ke Kherson. Tadi malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Rusia dapat mencoba membalas serangan balasan Ukraina dengan meledakkan bendungan pembangkit listrik tenaga air yang besar. Dia mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka dan menahan reservoir besar dan berencana untuk meledakkannya. Serangan semacam itu akan membanjiri sebagian besar Ukraina Selatan. Vladimir Putin sebenarnya tidak pintar dalam taktik perang. Jika selama ini pasukan Kremlin menang perang, itu cuma keberuntungan.
Boris Bondarev yang meninggalkan misi permanen Rusia di PBB sudah memperingatkan Vladimir Putin penuh resiko dengan menginvasi Ukraina. Namun Vladimir Putin punya pandangan yang berbeda. Dia ingin menaklukkan Ukraina untuk menjamin karir politiknya. Boris Bondarev melihat keberuntungan sang pemimpin Kremlin itu sudah habis, Putin tidak akan mendapat keberuntungan di Ukraina. Menurut diplomat Rusia yang disingkirkan itu, perang di Ukraina justru akan mengakhiri karir politik Putin. Dia telah mengorbankan 20 juta tentara Moskow. Boris Bondarev mengatakan bahwa Putin siap melihat 1/10 dari populasi Rusia tewas dalam konflik tersebut. Dia mengatakan kepada Sky News, "Saya pikir 20 tahun dia berkuasa sangat beruntung baginya. Dia tidak pintar, dia hanya beruntung. Sekarang saya pikir pertarungan sudah berakhir," ucap Bondarev. Anda seharusnya tidak meragukannya, dia mungkin mengorbankan 10 atau 20 juta orang Rusia hanya untuk memenangkan perang ini untuk membantai semua orang Ukraina karena ini adalah masalah prinsip, tuturnya. Ini masalah keberlangsungan hidup politik baginya. Anda harus memahami bahwa jika dia kalah perang, itu akan menjadi akhir bagi dia, ujar Bondarev yang dikutip Express. Keputusan Putin untuk memperluas pasukan Rusia dengan 137.000 tentara tahun depan telah menyebabkan klaim bahwa ia memimpin pejuang muda dan tidak berpengalaman untuk kematian mereka. Kiev kembali pada posisi bahaya. Serangan jarak jauh Rusia membuat kehancuran di sejumlah wilayah Ukraina. Serangan jarak jauh pasukan Vladimir Putin membuat sibuk pertahanan Ukraina, terutama di kota Kiev. Walau pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh objek musuh, namun beberapa rudal dan drone Rusia berhasil meledakkan sejumlah gedung. Gubernur wilayah Kiev Oleksiy Kuleba mengakui wilayahnya mendapatkan serangan besar-besaran dari pasukan Kremlin. Rudal-rudal yang ditembakkan prajurit Moskow menempatkan Kiev pada peringatan udara ketiga hari itu karena serangan tersebut. Pasukan Rusia juga kembali menargetkan infrastruktur energi di Ukraina Barat, menurut Ukrenergo, operator jaringan listrik negara itu. Ukrenergo mengatakan bahwa skala kerusakan sebanding atau mungkin melebihi konsekuensi dari serangan pada 10 hingga 12 Oktober. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa 30% pembangkit listrik negara itu telah hancur dalam pemboman Rusia. Dalam upaya untuk menghemat energi, pembatasan pasokan telah diberlakukan di Kiev dan beberapa wilayah lainnya, lapor Express. Sementara penembakan Rusia berlanjut, militer Ukraina terus maju ke Kherson di Ukraina Selatan. Mereka mulai mengepung posisi pasukan Vladimir Putin. Rusia tampaknya mengkonfirmasi kepanikan di antara pasukannya di wilayah tersebut saat bergegas mengirim 2.000 wajib militer ke Kherson. Tadi malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Rusia dapat mencoba membalas serangan balasan Ukraina dengan meledakkan bendungan pembangkit listrik tenaga air yang besar. Ia mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka dan menahan reservoir besar dan berencana untuk meledakkannya. Serangan semacam itu akan membanjiri sebagian besar Ukraina Selatan.